kasus Bahrain ICJ 2001. 1. Bagaimana ICJ menilai bukti dan dokumen dalam menentukan kedaulatan wilayah. 2. Apa relevansi prinsip bukti posidentis juris dalam sengketa ini? Maka saya Mas Xavier, Rangin Angin, NPM 23520 118. Saya Denny Smart dengan NPM 235201113. Saya Kalisa Anjasani dengan NPM 231201191. Saya India Mutia Razara dengan NPM 231201137. Saya Zawi Wilangan Iza dengan NPM 231201478. Saya Dewi Sarwani dengan NPM 231201447. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas kasus Qatar versus Bahrain yang diputus oleh ICJ pada tahun 2001. Fokus utama pembahasan mencakup 4 aspek penting. Pertama, ringkasan fakta kasus. Kedua, dasar hukum dan prinsip yang digunakan ICJ. Ketiga, analisis mekanisme penyelesaian sengketa. Dan keempat, evaluasi pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Kasus ini merupakan salah satu contoh penyelesaian sengketa teritorial dan maritim yang paling komprehensif dalam hukum internasional modern. Sengketa antara Qatar dan Bahrain sudah berlangsung sejak lama, berakar dari periode protektorat Inggris di Teluk Persia. Objek sengketa meliputi Hawar Island, wilayah Zubarah, serta beberapa fitur laut seperti Fas Dibal dan Qit'at Jaradah. Ketegangan meningkat karena kedua negara memiliki klaim historis dan administratif yang tumpang tindih. Setelah negosiasi bilateral tidak menghasilkan kesepakatan, Qatar mengajukan kasus ini ke ICJ pada tahun 1991. ICJ kemudian menangani seluruh aspek sengketa dan mengeluarkan putusan final pada 16 Maret 2001. Putusan ini mencakup penetapan kedaulatan wilayah serta delimitasi batas maritim antara kedua negara. Dalam sengketa batas wilayah, ada beberapa isu hukum utama yang selalu menjadi fokus Mahkamah Internasional atau ICJ. Pertama, ICJ harus menentukan siapa yang memiliki kedaulatan atas fitur-fitur wilayah yang disengketakan, baik itu pulau, karang, atau daratan rendah. Penentuan kedaulatan inilah yang akan berpengaruh langsung pada hak maritim masing-masing negara. Kedua, setelah kedaulatan jelas, barulah ICJ dapat menetapkan batas laut dan zona maritim antar negara. Ini meliputi penarikan batas teritorial, zona ekonomi eksklusif, hingga landas kontinen. Semua bergantung pada siapa yang secara sah menguasai wilayah tersebut. Isu ketiga adalah bukti apa saja yang dapat diterima ICJ. Mahkamah biasanya menilai 3 kategori besar: dokumen sejarah, peta, dan bukti penguasaan nyata di lapangan. Disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah prinsip uti possidetis juris, yaitu prinsip yang mempertahankan batas administrasi era kolonial, dapat diterapkan? Dalam beberapa kasus, ICJ mempertimbangkan jika memang relevan, khususnya ketika wilayah tersebut pernah berada di bawah administrasi kolonial. Selanjutnya adalah bagaimana ICJ menilai bukti. Pertama, ICJ menelaah dokumen sejarah. Misalnya, dalam kasus tertentu, ICJ mempertimbangkan keputusan pemerintah kolonial, seperti keputusan Britania pada tahun 1939 yang menyatakan Kepulauan Hawar sebagai bagian dari Bahrain, atau merujuk pada dokumen lama seperti Anglo-Ottoman Convention 1913 dalam penilaian wilayah Zubarah. Yang kedua, ICJ menilai efektivitas, yaitu bukti penguasaan de facto atau aktivitas nyata suatu negara di wilayah tersebut. Bukti ini bisa berupa administrasi langsung, pembangunan fasilitas, pemasangan lampu navigasi, pekerjaan umum, hingga pemungutan pajak. Efektivitas tidak selalu menentukan hasil akhir, tetapi menjadi faktor penguat jika konsisten dengan klaim hukum atau dokumen sejarah. Melalui kombinasi penilaian kedaulatan, analisis dokumen, dan bukti efektivitas di lapangan, ICJ membangun kesimpulan hukum untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara adil dan berdasarkan hukum internasional. Penilaian bukti oleh ICJ atau International Court of Justice. Di poin pertama, ICJ membahas soal kedekatan geografis dan proksimitas. Misalnya, dalam kasus tertentu, satu negara berargumen bahwa pulau atau wilayah itu sangat dekat dengan pantainya, sehingga ia merasa berhak atas wilayah tersebut. Namun ICJ menegaskan bahwa kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menentukan kedaulatan. ICJ lebih mengutamakan bukti hukum, bukan sekedar jarak peta. Pada poin kedua, ICJ membahas validitas perjanjian atau keputusan masa lalu. Contohnya, keputusan tahun 1939. Meski keputusan itu bukan arbitrasi formal, ICJ tetap mempertimbangkannya karena dibuat berdasarkan konsensus kedua negara. ICJ menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan decisive arbitration, tetapi masih punya nilai dalam penyelesaian sengketa. Jadi, meskipun tidak mengikat secara penuh, keputusan itu tetap dipakai sebagai salah satu dasar analisis. Penilaian karya kartografis dan peta oleh ICJ. Pertama, kita bahas dahulu bagaimana ICJ menilai karya kartografis atau peta. ICJ menilai bahwa peta lama, catatan administratif, dan peta pengukuran laut tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti utama. Jadi,
Peta itu bukan bukti menentukan, tetapi bukti tambahan. Artinya, peta hanya digunakan untuk menguatkan bukti lain, bukan menjadi dasar tunggal dalam penentuan wilayah. Kemudian, ICJ menggunakan sebuah urutan analisis ketika menilai sengketa teritorial. Ada 3 langkah besar. Pertama, ICJ akan menetapkan siapa yang berhak mengklaim wilayah tersebut, atau yang disebut title. Ini bisa berasal dari perjanjian historis, penguasaan efektif, atau tindakan administratif masa lalu. Kedua, ICJ akan mengecek bukti dokumen serta aktivitas nyata yang dilakukan negara di wilayah tersebut. Ketiga, kalau bukti antara dua negara sama kuatnya, maka ICJ memakai doktrin the land dominates the sea, yang artinya wilayah daratan lebih menentukan batas maritim dibanding klaim yang hanya berdasarkan pada laut. Lalu selanjutnya, uti posidetis juris dalam Qatar versus Bahrain. Relevansi dalam Qatar versus Bahrain yaitu Bahrain mencoba memakai prinsip uti posidetis juris untuk berargumentasi bahwa batas-batas administratif kolonial Inggris harus diwarisi sebagai batas negara modern. Namun, ICJ menolak karena tidak ada bukti bahwa Inggris pernah menetapkan batas administratif resmi antara Qatar dan Bahrain, serta tidak ada konteks dekolonisasi yang membuat prinsip itu berlaku otomatis. Lalu di sini ada contoh kasus Hawar Island dan Zubarah. ICJ memberi Hawar ke Bahrain karena putusan Britania 1939 yang dianggap final dan mengikat. Lalu ICJ memberi Zubarah ke Qatar berdasarkan penguasaan sejak 1868 dan pengakuan Anglo-Ottoman 1913. Mengapa analisis batas wilayah dan uti posidetis sangat penting? Analisis mendalam mengenai batas wilayah dan klaim kedaulatan menjadi sangat penting karena 3 alasan utama yang melibatkan prinsip hukum dan bukti historis. Pertama, penerapan prinsip uti posidetis juris, yaitu negara baru mewarisi batas kolonialnya, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prinsip ini utamanya berlaku dalam konteks dekolonisasi untuk mencegah kevakuman hukum, dan penggunaannya di luar konteks tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa baru. Lalu yang kedua, dalam hierarki pembuktian kedaulatan, titel legal dan bukti historis yang solid memiliki bobot yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar klaim batas kolonial yang mungkin ambigu atau dibuat sepihak. Bukti ini mencakup perjanjian resmi, pengakuan internasional, dan fakta penguasaan yang terus-menerus oleh satu pihak. Analisis yang kuat memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan dokumen sah dan praktik historis, bukannya hanya garis di peta yang dibuat pada masa lampau. Terakhir, analisis yang tepat mencegah prinsip umum seperti uti posidetis mengalahkan bukti efektivitas atau keputusan kolonial yang sudah mengikat. Efektivitas wilayah seringkali menjadi penentu utama. Selain itu, jika ada keputusan resmi dan mengikat yang dibuat oleh kekuatan kolonial pada waktu itu, misalnya keputusan spesifik tahun 1939 tentang Hawar, keputusan tersebut harus diakui sebagai presiden hukum. Dengan demikian, analisis ini memastikan bahwa kedaulatan ditegakkan berdasarkan hukum, sejarah, dan pengakuan aktual di lapangan. Ringkasan olor ICJ pertama-tama menilai apakah prinsip uti posidetis juris dapat diterapkan. Setelah melihat konteks sejarah dan karakter kasus, mahkamah menyimpulkan bahwa prinsip tersebut tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Selanjutnya, memeriksa apakah batas kolonial resmi yang pernah ditetapkan dan diakui kedua pihak. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa batas tersebut tidak ada, karena 2 dasar itu tidak dapat dipakai. ICJ mengandalkan 3 unsur utama, yaitu titel, dokumen, historis, dan efektivitas. Sebagai bukti penguasaan nyata, ketiganya menjadi landasan utama dalam menentukan kedaulatan. Pada akhirnya, ICJ menyatakan bahwa uti posidetis juris tidak relevan dan tidak dapat mendukung klaim Bahrain, sehingga penilaian tersebut sepenuhnya bertumbuh pada titel, sejarah, dan efektivitas. Pada akhirnya, setelah seluruh langkah tersebut dilakukan, ICJ menyimpulkan ketiga unsur ini menjadi perhatian, menentukan pada siapa kedaulatan harus diberikan, karena hanya inilah dasar yang dapat diperiksa secara subjektif berdasarkan bukti ada, yaitu title, efektivitas, dan historis atau dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dari saya, jika ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.